Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavianti Sonia. Di sini saya akan menjelaskan akuntansi transaksi istisna dan istisna paralel. Definisi dan penggunaan bai al-istisna atau disebut dengan istisna merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pembuatan barang tertentu yang kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Untuk penggunaan akad istisna oleh bank syariah di Indonesia relatif masih minim. Ketentuan syar'i, rukun transaksi, dan pengawasan syariah transaksi istisna dan istisna paralel. Untuk yang pertama yaitu ketentuan syar'i, transaksi istisna dan istisna paralel. Rukun transaksi istisna yang pertama adalah ada transaktor, yang kedua ada objek istisna, yang ketiga ada ijab qabul, dan selanjutnya adalah rukun transaksi istisna paralel. Yang keempat, pengawasan syariah transaksi istisna dan istisna paralel. Lalu alur transaksi istisna dan istisna paralel. Untuk yang pertama yaitu transaksi istisna. Transaksi istisna yang pertama adalah transaktor. Transaktor terdiri atas pembeli dan penjual. Kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil balik dan kemampuan memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan yang lain sejenis. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil dapat dilakukan dengan izin dan pengetahuan dari walinya. Terkait dengan penjual, DSN mengharuskan agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Penjual diperbolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 6 tahun 2000 disebutkan bahwa akad istisna kedua antara bank sebagai pembeli dengan petani sebagai penjual harus dilakukan terpisah dari akad pertama. Adapun akad kedua baru dilaksanakan setelah pra-akad pertama sah. Rukun-rukun yang terdapat pada akad istisna pertama juga berlaku pada akad istisna kedua. Pengawasan syariah transaksi istisna dan istisna paralel. Pengawasan tersebut dilakukan untuk yang pertama memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. Yang kedua, meneliti apakah bank membiayai pembuatan barang yang diperlukan nasabah sesuai pesanan dan kriteria yang disepakati. Yang ketiga, memastikan akad istisna dan akad istisna paralel dibuat dalam akad terpisah. Memastikan bahwa akad istisna yang sudah dikerjakan sesuai kesepakatan hukumnya mengikat, artinya tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi. Antara lain, kedua belah pihak setuju untuk menghentikan akad istisna. Yang kedua, akad ini batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Untuk alur transaksi istisna, bank syariah di sini sebagai penjual. Yang pertama adalah negosiasi pesan barang dengan akad istisna. Maksudnya di sini adalah nasabah memesan barang yang dikehendaki dan melakukan negosiasi kesepakatan antara penjual dengan pembeli terkait dengan transaksi istisna yang akan dilaksanakan. Untuk yang kedua yaitu setelah akad disepakati, penjual mulai membuat atau menyelesaikan tahapan pembuatan barang yang diinginkan pembeli. Yang ketiga, setelah menyepakati transaksi istisna dalam jangka waktu tertentu, pemasok kemudian mulai melakukan pengerjaan barang yang dipesan. Yang keempat, selama mengerjakan barang yang dipesan, pemasok melakukan tagihan kepada bank syariah senilai tingkat penyelesaian barang pesanan. Yang kelima, bank syariah melakukan pembayaran kepada pembuat barang sebesar nilai yang ditagih. Yang keenam, bank syariah yang ketujuh, pemasok menyerahkan barang kepada nasabah pembeli. Yang kedelapan, pemasok mengirim bukti pengiriman barang kepada bank syariah. Dan yang terakhir, nasabah melunasi pembayaran barang istisna sesuai dengan akad yang telah disepakati. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi istisna jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara istisna, maka hal ini disebut istisna paralel.
Istisna paralel dapat dilakukan dengan syarat yang pertama, akad kedua antara bank dan subkontraktor terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir, dan akad kedua dilakukan setelah praakad sah. Pada dasarnya istisna tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi yang pertama, kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya. Yang kedua, akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Yang ketiga, pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari produsen atau penjual. Yang keempat, jumlah yang telah dibayarkan. Dan yang terakhir adalah penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan waktu. Teknis perhitungan transaksi istisna. Untuk mengembangkan klinik ibu dan anak yang dikelolanya, Dr. Ursula berencana menambah suatu unit bangunan seluas 100 meter persegi untuk rawat inap di sebelah barat bangunan utama klinik. Untuk kebutuhan itu, Dr. Ursula menghubungi Bank Berkah Syariah untuk menyediakan bangunan baru sesuai dengan spesifikasi yang diinginkannya. Setelah serangkaian negosiasi beserta kegiatan survei untuk menghasilkan desain bangunan yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang, pada tanggal 10 Februari ditandatanganilah akad transaksi istisna pengadaan bangunan untuk rawat inap. Adapun kesepakatan antara Dr. Ursula dengan Bank Syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah harga bangunan 150 juta, lama penyelesaian 5 bulan, paling lambat tanggal 10 Juli. Mekanisme penagihan 5 termin sebesar 30 juta per termin mulai tanggal 10 Agustus. Untuk mekanisme pembayarannya setiap 3 hari setelah tanggal penagihan. Transaksi istisna kedua untuk membuat bangunan sesuai dengan keinginan Dr. Ursula. Pada tanggal 12 Februari, Bank Berkah Syariah memesan kepada kontraktor PT Tori Konstruksi dengan kesepakatan sebagai berikut. Harga bangunan 130 juta, lama penyelesaian 4 bulan 15 hari, paling lambat tanggal 25 Juni. Untuk mekanisme penagihannya 3 termin saat penyelesaian 20%, 50%, dan 100%. Untuk mekanisme pembayaran oleh banknya dibayar tunai sebesar tagihan dari kontraktor. Penjurnalan transaksi istisna. Yang pertama adalah transaksi biaya praakad atau bank sebagai penjual. Misalkan pada tanggal 5 untuk keperluan survei dan pembuatan desain bangunan yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang, Bank Berkah Syariah telah mengeluarkan kas hingga 2 juta. Jurnal untuk mengakui transaksi ini adalah sebagai berikut. Pada tanggal 5 Februari, debit beban praakad yang ditangguhkannya bertambah 2 juta dan kasnya berkurang 2 juta. Untuk yang selanjutnya adalah penandatanganan akad dengan pembeli, bank sebagai penjual. Misalkan kasus Dr. Ursula dengan Bank Berkah Syariah di atas. Transaksi istisna jadi disepakati pada tanggal 10 Februari. Maka jurnal pengakuan beban praakad menjadi biaya istisna adalah sebagai berikut. Yang pertama, debit biaya istisnanya bertambah. Yang kedua, kredit beban praakad yang ditangguhkannya berkurang. Pembuatan akad istisna paralel dengan pembuatan barang, bank sebagai pembeli. Berdasarkan PSAK nomor 104 paragraf 29 disebutkan bahwa biaya perolehan istisna paralel terdiri dari yang pertama, biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan produsen atau kontraktor kepada entitas, dan yang kedua adalah biaya tidak langsung, yaitu biaya overhead termasuk biaya akad dan praakad. Dan yang terakhir adalah semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya jika ada. Untuk penerimaan dan pembayar tagihan kepada penjual atau pembuat barang istisna dalam kasus di atas disebutkan bahwa mekanisme pembayaran dilakukan dalam 3 termin, yaitu pada saat penyelesaian 20%, 50%, dan 10%. Misalkan dalam perjalanannya realisasi tagihan ketiga termin tersebut ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu 20%, 1 April 26 juta, 8 April 26 juta. Ini bisa dilihat sendiri ya. Terus untuk lanjutannya, misalkan pada tanggal 1 April PT Tori Konstruksi menyelesaikan 20% pembangunan dan menagih pembayaran termin pertama sebesar 26 juta, 20% dari 130 juta kepada Bank Berkah Syariah. Untuk jurnal pengakuan penagihan pembayaran oleh pembuat barang adalah sebagai berikut. Yang pertama, debit aset istisna dalam penyelesaiannya bertambah 26 juta, dan yang kedua adalah
utang istisnanya bertambah juga 26 juta. Untuk lanjutannya, misalkan tagihan kedua diterima pada tanggal 15 Mei, diikuti dengan pembayaran oleh bank pada tanggal 22 Mei. Jurnal untuk transaksi tersebut adalah pada tanggal 15 Mei, debit aset istisna dalam penyelesaiannya bertambah, utang istisnanya juga bertambah. Tanggal 22 Mei, hutang istisnanya berkurang, hutang istisna pembuatan barangnya berkurang, kasnya berkurang, rekening nasabah pemasoknya bertambah. Misalkan tagihan ketiga diterima pada tanggal 25 Juni dan dibayarkan pada tanggal 2 Juli. Jurnal untuk transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 26 Juli, debit aset istisna dalam penyelesaiannya bertambah dan utang istisnanya juga bertambah. Untuk yang kedua, tanggal 2 Juli, hutang istisna pembuatan barangnya berkurang, kasnya berkurang, rekening nasabah pemasoknya bertambah. Yang pengakuan istisna berdasarkan PSAK nomor 104 paragraf 18 disebutkan bahwa jika metode presentase penyelesaian digunakan, maka satu bagian nilai yang sebanding dengan pekerjaan yang telah disepakati dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan istisna pada periode yang bersangkutan. Yang kedua, bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan ditambah kepada aset istisna dalam penyelesaian. Yang terakhir adalah pada akhir periode, harga pokok istisna diakui sebesar biaya istisna yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut. Selanjutnya yaitu penagihan piutang istisna pembeli. Misalkan dalam kasus di atas, penagihan oleh bank kepada pembeli akhir dilakukan dalam termin 5 termin dalam jumlah yang sama, yaitu 30 juta setiap tanggal 10 mulai bulan Agustus. Maka jurnal untuk mengakui 5 kali penagihan piutang istisna kepada pembeli dan penerimaan pembayaran dari pembeli tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, piutang istisna bertambah, dan yang kedua adalah termin istisnanya berkurang. Untuk penerimaan pembayaran piutang istisna dari pembeli, misalkan dalam kasus di atas, pembayaran oleh nasabah pembeli dilakukan 3 hari setelah menerima tagihan dari bank sebagai penjual, maka jurnal untuk mengakui setiap penerimaan pembayaran dari pembeli tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, debit kasnya bertambah, rekening nasabah pembeli istisnanya berkurang, piutang istisnanya juga berkurang. Selanjutnya, termin istisnanya bertambah dan aset istisna dalam penyelesaiannya berkurang. Demikian presentasinya bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.